Dalam kitab Tazkiyatun Nasi diceritakan seorang Habib bin Ba'alwi menanyakan perihal 1 Syawal dalam mimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para Habib ini sangat sering sekali ya mimpi atau berjumpa yakututan secara langsung, itu sangat merendahkan baginda Nabi. Itu pelecehan sebetulnya, penistaan agama. Masa Nabi tawaf di Surabaya, Nabi duduk di sofa, di kamar, duduk di kursi, itu sangat melecehkan ya. Penistaan agama yang sesungguhnya itu sebetulnya itu ya, Imam Jumbo. Jadi memang ada dasarnya ketika bermimpi Rasulullah itu pasti benar, tapi mimpi itu apakah itu benar Rasulullah atau bukan? Karena setan juga bisa ngaku-ngaku ya, ngaku Allah bisa, ngaku Nabi bisa, menyerupai Nabi tidak bisa, tapi ngaku-ngaku bisa gitu. Setan juga. Dan siapa yang menjamin bahwa Habib itu berbohong atau jujur? Bisa aja bohong, menceritakan mimpinya gitu kan. Tidak ada yang menjamin bahwa Habib itu jujur ya, siapa yang tahu isi hatinya? Itu bisa saja berbohong. Ini ya penjelasan mengenai kitab Tazkiyatun Nasi, kita bongkar bersama. Silakan. Lebih baik nggak usah sidang isbat, itu nggak usah. Keluar biaya 400 juta 2 kali ya, mengisbat hilal 1 Ramadan dan sidang isbat 1 Syawal. Lebih baik kumpulkan habib-habib semua dikumpulkan lalu bermimpi. Ada kitabnya kok. Pasti ya yang paling mewakili ya keahlian ini mestinya ya dari marga Al-Atas. Kumpulkan semua dari klan Ba'alawi yang bermarga Al-Atas, khususnya di Hanif ya. Kumpulkan bahkan marga Al-Idrus juga sebagai pelakunya ini yang bermimpi ketemu Kanjeng Nabi, dipesan jangan sampai ya berhari raya hari ini ya, tapi besok saja. Itu pesannya Kanjeng Nabi dalam mimpi. Tadzkirun Nasi ini buktinya. Bahkan lebih ngeri lagi ya, di halaman 163 ada catatan tentang keinginan dari mereka yang mau membuat pesawat terbang. Jadi sebelum ditemukan oleh 2 orang bersaudara dari North Carolina, Amerika ya, pada abad 20 awal ya, alias 1905 mulai 1902 sebenarnya. Itu sudah ada keterangan di sini yang akan menerbangkan safinah, kapal. Safinah itu kan kapal tapi mabur, kali kapal mabur atau kapal terbang. Nanti jangan buka 163. Wa dzakara Sayyidi ya, Sayyidi ya Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas, anna Sayyidana Syekh Umar Al-Muhdhar. Nah, Umar Al-Muhdhar ini ada 2. Umar Al-Muhdhar anaknya Habib Abu Bakar bin Salim, dan Umar Al-Muhdhar anaknya Abdurrahman As-Saddaf. Tapi yang bisa dimintai pertolongan wasilah sambatan ya, itu ada 3, yakni Habib Umar Al-Muhdhar, Habib Ali Shahibud Darab, dan Habib Alwi Al-Ghuyur. Ini kalau kita sambat-sambat itu langsung secepat kilat datang pertolongannya. Nah, anna Sayyidana Syekh Umar Al-Muhdhar bin Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali Shahibud Darab bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Shahib Mirbat bin Ali Khaliq Kisan ya. Ini paling bawah sendiri 163. Aroda ayyaj'ala li auladihi safinatan fil hawai. ya. Beliau Habib Umar Al-Muhdhar itu ingin membuat pesawat terbang untuk anak-anaknya, yusafiru bihim, yang akan dibuat untuk perjalanan ya, mereka fiha, di dalam safinah
atau pesawat tersebut. Summa raja'a an dzalika liqauni salaf al-alawiyyin lam yaf'alu dzalika. Ini ingin tampil beda. Jadi sudah ada keinginan, ya mungkin ya halusinasi atau cita-cita tinggi, ya tapi nggak terbukti gitu loh. Justru yang malah melakukan penelitian ya dan prakteknya itu orang-orang non-muslim. Sebenarnya pesawat terbang itu sejak abad ke-6 ya Hijriyah itu sudah dirancang oleh Abbas bin Firnas ya, dari seorang muslim, tetapi selalu gagal, yang akhirnya dikembangkan oleh non-muslim itu karena orang non-muslim itu getol, terus ingin mencoba dan mencoba, tidak hanya meneliti saja tapi percobaan juga. Akhirnya selalu di-upgrade perkembangannya sampai sekarang ini ada Boeing itu. Jadi halaman 163. Wa dzakara sayyidi anna sayyidana Syekh Umar Al-Muhdhar bin Abdurrahman As-Saqaf arada ayyaj'ala li auladihi safinatan fil hawa. Safinah itu perahu atau kapal, fil hawa di atas. Mimpi. Kalau Arab Saudi tidak hanya sekedar mimpi, ya karena mereka bergelimang harta. Akhirnya tidak hanya kapal laut pesiar, tapi kapal terbang pesiar. Terbukti ya karena memang kaya raya. Tapi kalau Habib Alawi tidak pernah ada buktinya. Tidak terbukti. Kita buka halaman 247-248 yang membahas tentang mimpi dari seorang Ba'alawi untuk mengisbat tanggal 1 bulan Syawal hari raya Idul Fitri. Mohon direnungkan, dicamkan oleh NU Muhammadiyah sampai MUI dan bahkan Menteri Agama Indonesia ini, supaya nggak usah boros ya, nggak usah mengeluarkan anggaran untuk sidang. Capek-capek kumpulkan saja habaib itu, khususnya dari marga Lantas, untuk bermimpi semua. Untuk mimpi supaya nggak merepotkan umat Islam seluruh Indonesia ini. Halaman 248. Oke. 47 dulu paling bawah. 247 dulu paling bawah, baris yang ketiga dari bawah. Wa waqa'a li marratan anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Di atasnya aja. Halaman 246 ya, mohon maaf. 246 paling bawah ini. Dimulai dari ini. Sebelumnya juga banyak keterangan tentang isbat-isbat itu, tapi kami fokuskan di materi inti saja ini. Wa balagana anna syahra Syawal subbita fi ba'di sinin indal qadi bitarim. Sampai berita kepada kita atau kami bahwa sesungguhnya bulan Syawal itu sudah diisbat pada sebagian atau tahun-tahun menurut qadi atau kalau di sini ya Menteri Agama ya di Tarim, di perwakilan dari Menteri Agama di kota Tarim. Fastam as-sadatu ahlil balad li sholatil aidi. Lalu para sayyid ya, para pemimpin yang ada di sekitar penduduk Tarim ya, mereka sudah persiapan untuk sholat id. Wa ta'akhkhara ba'du sadah min ahlil Idrus. Lah ini loh Idrus ini loh. Jadi kumpulkan marga Al-Atas dan marga Al-Idrus. Termasuk Al-Idrus yang ke Dabrus itu loh. Ya, tetangga saya sendiri Habib Idrus, Al-Idrus Surabaya itu ke Dabrus itu. Ya, enggak Sirul Bayu toh, banyak sekali. Mau merubah-rubah sejarah Indonesia ini. Tidak hanya Sirul Bahito, itu banyak yang kedablus itu ya. Jadi bisa kategori aliran sesat dan menyesatkan. Dol wa al-dol. Jadi min ahli al-Aidrus anil khuruji, ada yang tidak mau mengikuti ketetapan dari Qadi atau staf dari Menteri Agama di Tarim Hadramaut. Ada yang persiapan mau sholat id dan ada yang tidak, alias mengakhirkan diri dari marga Al-Aidrus anil khuruji. Lalu fasara al-khatib ila baitihi. Lalu
kiai kalau di sini yang biasa khutbah al-khotib. Jadi al-khotib itu bukan marga aslinya, tetapi juru khutbah aslinya begitu, juru ceramah, penceramah, tukang khutbah, tukang ngasih mau'izatul hasanah. Jadi kalau kita mendengar kitab Al-Jauharus Syafaf karya dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khotib itu nggak asli, itu tokoh fiktif sebenarnya. Sudah pernah kami bahas pada sesi yang lalu ya, bahwa selalu begitu gitu loh, mengklaim ini karya dari non Ba'alawi saja, mengisbat Ba'alawi ya, padahal isinya itu ya karya Ba'alawi juga. Begitu okay. Fasaro al-khatib ila baiti, lalu penceramah atau tukang khutbah itu datang ya, berjalan menuju ke rumahnya marga Al-Idrus ini tadi, Ba'alawi, wa sa'alahu an sababi ta'akhirihi, dan bertanya kepadanya tentang sebabnya apa kok nggak mau ikut beridul fitri hari ini gitu. Alasannya apa? Faqala al-Habib, lah Habib dari marga Al-Idrus ini menjawab, ini ra'aitu, halaman 247 ya. Ini ra'aitu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-barihah. Saya melihat, bermimpi ketemu Kanjeng Nabi kemarin. Al-barihah itu kemarin. Ya kemarin malam kalau mimpinya malam hari ya. Wa qultu lahu, dan saya bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi lailah min layali Syawal, wahai Kanjeng Nabi, apakah malam ini masuk bulan Syawal? Faqala, Rasulullah menjawab, lah, ora. Tidak. Nanti Kanjeng Nabi itu gak ada harganya, Mas aku. Rasulullah SAW itu gak ada harganya, dietrek-etrek kemana-mana, Mas aku, oleh Pak Alawi ini. Wong kita ini mimpi ketemu Kanjeng Nabi begitu berharganya ya. Tapi kalau habaib Pak Alawi ini Kanjeng Nabi itu langganan ya. Kanjeng Nabi duduk di sofa, duduk di jok mobil gua, dimana-mana ada Kanjeng Nabi. Dan ini aliran apa? Kadang-kadang itu saya itu heran juga. Karena apa? Ada kitabnya. Kalau pendapat pribadi saja mungkin kita maklumi bersama. Kalau ada pedomannya, ini pedomannya ya. Tanya kepada Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, apakah malam hari ini sudah masuk bulan Syawal? Jadi besok ya, 3 hari lagi kemungkinan ya. Kita nggak usah ikuti pemerintah. Menunggu fatwanya Habib Idrus Al-Idrus atau Syekh Hanif Al-Atos atau siapa lah, pokoknya Habib Alawi. Wahai Habib, tolong mimpikan ketemu dengan Kanjeng Nabi. Ya, saya tak ikut panjenengan, nggak usah ikut Menteri Agama. Guyon ini. Ini sindiran-sindirun ya. Ya, karena aneh ya. Lah, wah, Kanjeng Nabi jawab tidak. Jadi malam ini belum ya masuk tanggal 1 Syawal, belum. Wa ana la afturu hadzal yaum, dan siang ini ya, ini kan waktu siang hari ya, mulai pagi ya habis imsak sampai pagi hari ini. Hari ini saya tidak membatalkan puasa ya, karena masih Ramadan gitu loh. Wong pesennya Kanjeng Nabi itu belum masuk Syawal itu. Wa ana la afturu hadzal yaum. Faqala al-khatib lil Habib, lah penceramah tukang khutbah itu tadi ya, termasuk staf dari Menteri Agama yang ada di wilayah Tarim itu berkata kepada Habib, faqala al-khatib lil Habib, anta ra'aitahu fil manam. Kamu wahai Habib Al-Idrus melihat Kanjeng Nabi di dalam mimpi. Lah wa ana ra'aituhu fil yaqadhati. Aku malah luwih nemen, luwih hebat. Saya melihat Kanjeng Nabi dalam keadaan terjaga. Tapi waqala, dan Kanjeng Nabi berkata kepadaku, al-lailatul barihah min layali Syawal. Berbeda ya. Kalau dari Habib Al-Idrus itu kemarin itu belum masuk bulan Syawal. Tetapi kalau menurut Al-Khatib melihat langsung, yaqadhah, terjaga. Kanjeng Nabi bersabda ya, al-lailatul barihah min layali Syawal. Jadi mulai dari kemarin itu sudah diprediksi bahwa malam kemarin itu ya sudah masuk tanggal 1 Syawal. Ayo sekarang ini mana yang lebih kuat argumentasi kedua orang ini ya. Wal yaumu hadza
min ayyami Syawal, berarti hari ini sudah masuk tanggal 1 Syawal. Terus setelah berkata seperti itu Al-Khatib, lalu Al-Habib menjawab, faqala Al-Habib, fa kaifa dzalik? Kaifa dzalik? Seperti apa itu? Kok begitu? Kok bisa? Nah, faqala Al-Khatib, lalu Al-Khatib tadi berkata, alam yuballigka qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Apakah belum sampai kepadamu wahai Habib Al-Idrus sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nah, ini kan hadis ini kan jelas. Surah wal istifadhah. Ya, sudah maklum bidoruri ya, terkenal di mana-mana sudah bahwa berpuasalah karena sudah melihat tanggal 1 Ramadan. Nah, dan berbukalah, beridul fitrilah karena sudah melihat tanggal 1 Syawal. Nah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nah, menurut Al-Khatib dan Al-Habib ini bisa dimaknai beda. Sumu, berpuasalah kalian li ru'yatihi karena melihat Kanjeng Nabi dalam mimpi, wa aftiru, dan berbukalah li ru'yatihi juga karena melihat Kanjeng Nabi fil yaqadzati. Nah, bisa seperti ini gitu. Ini karena kalam majas seperti ini tuh mengandung asumsi-asumsi. Ya, padahal aslinya tidak begini artinya gitu loh. La faqala bala, ya sudah, benar saya sudah tahu, balagoni dzalik. Saya sudah pernah ya mendengar hadis itu ya, sering lah sudah sampai kepadaku, balagoni dzalik. Faqala Al-Khatib, lalu penceramah tukang khutbah Idul Fitri ya itu berkata, ru'yaka ru'ya manam. Kalau penglihatanmu wahai Habib Al-Idrus itu penglihatan pada waktu tidur. Lawahadi ru'ya hakin. Nah, apa yang kami lihat ini itu adalah penglihatan yang sebenarnya, tidak tidur, alias fil yaqadzati. Ro'aha asikot, yang melihat ini adalah orang-orang yang terpercaya. Anisikot berasal dari orang yang terpercaya juga. An Rasulillahi, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa takallama, dan Kanjeng Nabi berkata bihi, tentang 1 Syawal atau hilal fil yaqadzati, dalam kondisi terjaga, tidak dalam kondisi tidur. Lalu faqala Al-Habib, lalu Al-Habib dari Malka Al-Idrus itu inda dzalika, ketika mendengar ya pemaparan dari Al-Khatib, beliau menjawab, jazakallahu anna khairan. Nah, matur suwun, thank you very much ya, nuhun ya, matur sekalangkung ya. Ya, semoga Allah membalas kebaikan terhadap Anda wahai Al-Khatib, dan juga atas kami semua ya. Nah, ini kalamuhu sallallahu alaihi wasallam, dawuhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hakun, benar, mesti benar ya. Wa kalamuka, dan omonganmu, pengendikanmu itu juga hakun, benar, wis bener wis. Saiki hatu bawa ke sini at-tamru wal ma'u, bawa ke sini kurma dan air, wis aku gak sido poso dina iki gitu. Nah, ini ya terpaksa karena didalili sama Al-Khatib tadi. Wis aku gak poso wis isu iki gak poso aku. Wa aftiru, dan saya berbuka. Wa kharaja, dan Habib dari Al-Idrus tadi keluar, wa sholat, dan melakukan sholat ma'ahum, beserta dengan jamaah sunnah dari penduduk Tarim. Al-Ida, sholat id, hakadha kana ahlul i'tiraf. Inilah bentuk daripada para ahli pengakuan diri, wal insofi, dan penyerahan diri, keinsafan, wal mudbirun, dan yang mengikuti. Nafa'allahu, dengan Allah semoga memberikan kemanfaatan ya bil jami, kepada semuanya. Itu tadi penjelasan mengenai kitab Tazkiyatun Nasi yang di dalamnya menceritakan bahwa Tuan Ba'alwi ini salah seorang habaib itu berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpi dan menanyakan perihal 1 Syawal. Dan ini memang banyak lagi ya di kitab-kitab Ba'alawi itu, seperti Jahul Syafah dan yang lainnya itu banyak seperti itu. Bahkan mengisbat nasab mereka juga melalui mimpi ya. Itu tidak
sangat tidak ilmiah sekali. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.